Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Partikel yang memiliki massa 200 gram bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 0,5 Hz. Saat partikel tersebut diberi simpangan sebesar 5 cm, besar energi potensial partikel adalah titik-titik. Jadi kita akan coba menuliskan data-data yang diketahui. Yang pertama, massanya adalah 200 gram. Tentunya kalau dalam pengajaran soal-soal fisika, kita ubah ke satuan SI, kita ubah ke kilogram, kita bagi 1000, kita peroleh massanya adalah 0,2 kilogram. Amplitudonya 10 cm. A sama dengan 10 cm, tentunya kita ubah ke meter, kita bagi 100 menjadi 0,1 meter. Untuk frekuensinya adalah 0,5 Hz. Dan untuk simpangannya, kita tuliskan bahwa Y sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Kalau kita perhatikan, yang ditanyakan adalah energi potensial. Rumus dari energi potensial adalah 1/2 kali KY pangkat 2. Jadi kalau kita perhatikan, setengah itu konstanta, nilai simpangannya sudah ada, yang perlu kita dapatkan adalah nilai K. Maka kita tuliskan bahwa nilai K itu sendiri sama dengan M dikali W kuadrat, di mana M itu massa, kemudian W itu sebenarnya adalah kecepatan sudut, dan kita bisa tuliskan nilai K-nya berarti sama dengan M 0,2 dikali kecepatan sudutnya. Kita tuliskan rumus kecepatan sudut sama dengan 2 kali Pi kali frekuensi. Jadi 2 kali Pi dikalikan dengan 0,5 lalu dikuadratkan. Sehingga kita peroleh nilai K-nya sama dengan 0,2 dikali 2 dikali 0,5 adalah 1. Jadi 1 dikali Pi dikuadratkan menjadi Pi pangkat 2. Sehingga kita tuliskan K-nya sama dengan 0,2 Pi pangkat 2. Jadi kita mungkin supaya penulisannya lebih rapi, kita tuliskan bahwa W sama dengan 2πf dan K sama dengan M kali W kuadrat. Setelah kita peroleh nilai K-nya, kita kembalikan tadi ke rumus energi potensialnya, yaitu 1/2 kali KY pangkat 2. Berarti 1/2 dikali 0,2 dikali Pi kuadrat dikali nilai Y-nya simpangannya adalah 5 cm tadi yang sudah kita ubah menjadi 0,05 pangkat 2. Setengah kali 0,2 adalah 0,1 dikali Pi kuadrat. Untuk 0,05 kalau kita kuadratkan, kita peroleh 2,5 kali 10 pangkat min 3. 2,5 Pi kuadrat, kemudian 0,1 adalah 10 pangkat min 1 dikali 10 min 3 menjadi 10 pangkat min 4, satuannya joule. Jadi kita dapatkan jawaban akhirnya adalah yang di option A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Bandul yang memiliki massa 750 gram digantungkan dengan tali yang panjangnya 160 cm seperti gambar di atas. Jika bandul mengalami gerak harmonik sederhana dan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, besar frekuensi ayunan bandul adalah titik-titik. Kita tuliskan keterangannya, massanya sama dengan 750 gram, kita ubah ke kilogram, kita bagi 1000 menjadi 0,75 kilogram. Panjang tali L-nya kita tuliskan sama dengan 160 cm. Tentu saja kita ubah ke satuan meter, kita bagi 100 menjadi 1,6 meter. Kemudian nilai gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari frekuensi ayunan bandul tersebut.
kita tuliskan bahwa rumus dari frekuensi sama dengan 1/2pi, kemudian akar dari panjang bandul G per L maksudnya. Jadi setelah kita dapatkan rumusnya, tinggal kita substitusikan besar-besar yang sudah kita peroleh, maka frekuensinya sama dengan 1/2pi akar dari 10 per nilai dari panjangnya adalah 1,6. Dan untuk mempermudah perhitungan akar ini, kita kalikan dengan 10/10. Kalau kita perhatikan dikalikan 10/10 itu sama aja dengan kali 1, tidak merubah hasil. Maka frekuensinya sama dengan 1/2pi akar dari 100/16. Nah, tujuan kita tadi kan kalikan dengan 10/10 adalah supaya kita bisa akarkan 100 dan 16-nya. Jadi kita tuliskan frekuensinya sama dengan 1/2pi, akar 100 adalah 10, akar dari 16 adalah 4. Jadi frekuensinya sama dengan 10/8pi. Dan apabila kita mau sederhanakan, penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi 2, kita peroleh sama dengan 5/4pi. Sehingga jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu partikel yang bermassa 400 gram mengalami gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo 15 cm. Besar energi potensial partikel saat sudut fasenya 53 derajat adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan keterangannya, massa sama dengan 400 gram. Berarti dalam hal ini kita harus ubah satuan massanya. Kita ubah ke satuan kilogram. Kita bagi dengan 1000 menjadi 0,4 kilogram. Kemudian berikutnya frekuensinya sama dengan 20 Hz. Kemudian amplitudonya sama dengan 15 cm. Dan sudut fasenya sama dengan 53 derajat. Kita perhatikan bahwa dari rumus ini kita perlu menghitung nilai K. Pertama kita hitung dulu nilai kecepatan sudutnya yaitu 2πf. Kita peroleh menjadi 2 kali pi dikali 20. Hasilnya adalah 40pi. Kemudian yang berikutnya kita hitung nilai dari K dengan rumus M kali W kuadrat. Masanya adalah 0,4. Kemudian dikali 40pi kita kuadratkan. 40 pangkat 2 adalah 1600, kemudian dikalikan dengan 0,4, kita peroleh 640, kemudian pi pangkat 2. Selanjutnya kita akan hitung nilai simpangan sama dengan A dikali sin theta. Nilai dari amplitudonya adalah 15 cm, menjadi ukuran meter kita bagi 100 menjadi 0,15. Dikalikan dengan sin 53, menjadi 0,15 dikalikan dengan 0,8. 0,15 kali 0,8 kita peroleh nilai simpangannya adalah 0,12 meter. Maka energi potensialnya adalah setengah KY pangkat 2. 1/2 dikali 640 pi kuadrat dikalikan dengan 0,12 pangkat 2. Jadi kita hitung 0,5 kali 640. Kemudian dikali 0,12 kuadrat, kita peroleh 4,608 pi kuadrat joule, yang tentunya bisa kita bulatkan menjadi 4,61 pi kuadrat joule. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah jawaban di option E. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat. Dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.